untung 700 kali lipat? Bisa! Pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Ta'ala ya. Hari ini, sore hari 27 Ramadan. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan ya di malam 27 Ramadan ya, semalam ya, ayah bunda ya, sahabat Quran, keluarga iman semuanya mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena kebanyakan ya jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal malam atau malam 27 Ramadan. Ya, mudah-mudahan ya kita selalu mendapatkan kelimpahan karunia, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bergembiralah ya keluarga Quran, sahabat iman dimuliakan Allah Ta'ala ya, di hari-hari, detik-detik terakhir yang menjelang finish ya di bulan Ramadan ini, kita harus meningkatkan kesyukuran ya. Kemarin kita sudah bahas di episode ke-26 bagaimana hati yang bersyukur kepada Allah itu akan mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Ta'ala, keistimewaan yang begitu rupa ya Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersyukur, pandai bersyukur. Jadi kita harus pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pada episode kali ini, hari ke-27, kita akan topik kita adalah mengenai hati yang ridho. Nah, ini karakter kualitas hati yang kedua adalah hati yang ridho kepada semua ketetapan Allah Ta'ala. Subhanallah ya. Apa itu ridho? Ridho itu adalah lawan dari as-sakhat, yaitu murka. Ridho artinya merelakan sesuatu ya, kerelaan. Artinya apa? Seorang tua ridho kepada anaknya. Nah sebaliknya, orang tua murka kepada anaknya ya. Sebab ada hadis Nabi SAW mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu bergantung keridhaan dua orang tua ya, kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah itu bergantung kepada murka dua orang tua kita. Subhanallah. Jadi ridho itu lawan atau antitesis ya, lawan kata daripada as-sakhat, murka. Maka itu ada doa ya dari Nabi SAW ya, yang menyatakan begini, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan keridhoanmu dari murkamu. Ya, ini subhanallah. Nah, di antara doa Lailatul Qadar itu juga ada tentang keridhaan dan ya, Allahumma inni a'udzu as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, nah ini doa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada Aisyah ketika bertanya apa doa Lailatul Qadar ya. Maka Nabi menjawab, baca doa ini, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah Sang Maha Pengampun ya, yang mencintai pengampunan, maka ampunilah semua dosa-dosaku. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keridhaanmu dan surgamu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung ya kepadamu dari apa? Min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan siksa api neraka. Nah, jadi itu ridho. Ya, ridho ini adalah kalau diartikan ada istilah aisyatir radiyah. Ya, itu artinya apa? Yang diridhoi, kehidupan yang diridhoi. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridwan. Ya, ridwan wa ridwanullah wa ridwanum minallahi akbar. Nah, ridwan itu adalah keridhaan yang banyak karena ada tambahan alif dan nun. Setiap tambahan alif dan nun itu menunjukkan arti banyak. Seperti halnya asyukran
dan al-kufran. Ya, bukan dua syukur, dua kafir, bukan. Tapi menunjukkan kesyukuran yang banyak dan kekufuran yang banyak. Maka ridwan, ar-ridha ditambah dengan alif nun, maka ya-nya diganti menjadi waw. Nah, itu dalam ilmu shorof ya. Itu adalah ar-ridwan. Artinya apa? Bukan dua ridho, tapi keridhoan yang banyak. Nah, apa itu dalam istilah syarak? Istilah syariat, ridho itu adalah ridhol abdi anillah. Yaitu kondisi seorang hamba yang ridho kepada Allah. Ya, Allah itu sebagai penciptanya, Allah sebagai pengatur hidupnya, Allah sebagai pemberi rezekinya. Dia seorang hamba ini wajib untuk ridho ya kepada Allah. Ya, artinya apa? Allah yakrah ma yajri bihi qada'u. Seorang hamba itu tidak boleh membenci ya ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah untuk dirinya. Waridallahu 'anil 'abdi, ya, keridhaan Allah kepada hamba, an yarahu. Bagaimana Allah ridho kepada hambanya? Yaitu ketika Allah memandang, menilai manusia, hambanya ini mu'tamiran bi amrihi, ya, mengerjakan semua perintahnya, wa muntahiyan an nahyihi, dan mencegah atau menghalangi dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi itu hakikat ridho ini. Ada dua sisi. Hamba yang ridho kepada Allah, ya, dan Allah yang ridho kepada hambanya. Maka ciri orang yang dimuliakan oleh Allah adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi mereka karena mereka itu bertakwa, karena mereka mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, mereka meridhai Allah dalam pengertian mereka tidak pernah membenci, tidak pernah ingkar sedikit pun ya atas ketetapan yang telah dibuat oleh Allah untuk dirinya. Subhanallah. Ya, itulah hakikat daripada ridha ini. Ya. Nah, maka itu keridhaan yang paling agung, paling besar itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ar-ridwan itu dikhususkan untuk apa? Ya, untuk yang berkaitan atau bersumber dari Allah Ta'ala. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, itu ada ayatnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini tentang ciri sifat-sifat ya sahabat Rasulullah SAW di surat Al-Fath ayat berapa? 26 ya, atau 29 maaf. Ya, itu adalah mereka ini senantiasa mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaan Allah yang begitu besar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira buat mereka. Yubashiruhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah memberikan kejutan bagi mereka. Apa kejutannya? Kabar gembira. Allah berikan mereka kabar gembira dengan rahmat darinya dan keridhaannya yang besar. Ya, subhanallah. Nah, kalau dalam Al-Quran disebutkan ya kata ridha ini atau keridhaan Allah ini dalam banyak tempat. Ya, di antara maknanya adalah Allah berfirman tentang perbuatan. Ya, amal itu harus dilakukan untuk apa? Ya, amal kita ini kita lakukan, perbuatan kita ini kita lakukan untuk semata-mata untuk apa? Untuk mengharapkan ridha Allah. Ya, dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia, ya, kata Allah, ada yang menjual dirinya, ya, menjual dirinya, artinya apa? Ya, menjual dirinya itu menjual jiwanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk dia. Nah, itu apa? Ibtigha'a mardatillah, agar dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu Maha Pengasih ya kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, jadi demikian pula dalam bersedekah, ya, itu amal secara umum. Kita ini
Ya, seperti digambarkan dalam ayat tadi, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, itu seperti seolah-olah sedang bertransaksi dengan Allah. Ya, jual beli dengan Allah. Ya, hamba ini menjual jiwanya, hartanya untuk didermakan, ya, untuk mendapatkan ridha Allah. Allah membelinya. Nah, itu ada ayatnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membelinya. Dibayar dengan apa? Surga. Ya, subhanallah. Nah, sedekah. Sedekah itu juga dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi. Ya, itu di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah. Ya, orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Ya, menginfakkan harta-harta mereka. Untuk apa? Ya, apakah untuk pamer? Apakah untuk supaya dikatakan dia dermawan? Ya, supaya dikatakan dia ini orang baik, dia ini orang yang peduli? Tidak. Semua apa yang kita infakkan, harta kita itu adalah semata-mata untuk mendapat ridha Allah. Ya. Dalam ayat lain itu ibtigha'a wajhillah, mencari wajah Allah. Ya, cari muka sama Allah. Ya, jangan cari muka kepada manusia. Ya, carilah keridhaan Allah, itu artinya kita mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibtigha'a itu orang yang berinfak itu dikatakan. Ya, kemudian di dalam ayat yang lain, ya, orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik itu semata untuk mendapatkan ridha Allah. Seperti misalnya dalam ayat surah An-Nisa, ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, tidak ada kebaikan dalam banyak, ya, bisikan mereka, najwahum, ya, pembicaraan yang rahasia. Tidak ada kebaikan kecuali, ya, kita lebih baik memang kalau melakukan amal perbuatan itu secara rahasia. Ya, secara rahasia. Tapi dikecualikan lebih baik, ya, itu dilakukan terus terang. Berterus terang artinya apa? Dilakukan secara terbuka. Ya, memang, ya, yang paling baik amal itu adalah dilakukan secara, ya, sembunyi-sembunyi. Tapi nggak ada salahnya dilakukan secara terbuka. Ya, illa man amara bis shadaqah. Ya, ucapan yang paling baik adalah ketika kita mengajak orang untuk bersedekah. Ya, ngajak orang bersedekah bukan berarti untuk riya. Ngajak bersedekah justru untuk kita bersama-sama beramal soleh supaya ringan. Ya, sama-sama kita lakukan, kan begitu. Man amara bis shadaqah, orang yang mengajak untuk bersedekah. Ya, ini dipuji oleh Allah kalau dilakukan secara terang-terangan. Ya, au islahim bainan nas, au ma'ruf, atau mengerjakan kebaikan. Nah, diketahui orang lain secara terbuka. Ini bagus untuk sebagai syiar. Au islahim bainan nas, atau untuk mendamaikan di antara manusia. Ya, orang sedang bertengkar, orang sedang berperang, kita damaikan. Nah, ini perbuatan yang baik yang dilakukan secara terbuka. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Tapi biasanya kan kalau perbuatan yang terbuka ini kita dikerjakan, ini rentan untuk apa? Riya, ya, untuk minta pujian orang. Tapi Allah memberikan catatan, siapa yang melakukan hal itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka kami akan berikan dia pahala yang besar. Ya, subhanallah. Nah, itu, ya. Yang ketiga, ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Ta'ala, ya, Allah telah meridhoi Islam ini sebagai agama bagi umat Rasulullah SAW, bagi umat akhir zaman. Ya, fahadha mimma radiyahu subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara keridhaan Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus apa? Masuk Islam. Kita harus menjalankan Islam ini secara baik, ya, secara menyeluruh. Ya, nanti disuruh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah.
Nah itu. Cara untuk mendapatkan ridha Allah adalah berislam secara kafah. Maka Allah mengatakan, aku telah meridhoi untukmu Islam sebagai agama. Ya, Al-Maidah ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini, ya, di Padang Arafah, 9 Zulhijjah, saat Nabi Haji Wada, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, aku ridhoi untukmu Islam sebagai agama. Allahu Akbar. Ya, walillahilham. Nah, maka itu arti Islam di situ apa? Raditu lakum antas taslimu li amri wa tanqadu li ta'ati ala ma syara'tuhu lakum wa antas taslimu li syar'i. Ya, itu. Ya, aku ridha kepada kalian agar ya bahwasanya Islam itu apa? Kalian harus berserah diri secara total kepada perintahku. Itulah hakikat Islam. Berserah diri kepada perintah Allah, ikut tunduk taat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada Islam. Maka itu yang diridhai oleh Allah itu seperti itu. Ya, maka demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya ya dengan Al-Qur'an ini, dan Allah akan berikan keridhaannya, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah itu ya, ayat 16. Ayat 15-16, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Nah, ya. Sahabat Quran dimakan Allah Ta'ala. Di situ Allah berfirman, ya wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian ya Rasul utusan kami, menjelaskan untuk kalian banyak perkara-perkara yang kalian sembunyikan dari Taurat itu, dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Sungguh telah datang kepada kalian ya cahaya dan kitab yang penuh dengan mukjizat terang benderang. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridhaannya. Nah, ini. Jadi mengikuti Islam itu adalah mengikuti keridhaan Allah. Ittaba'a ridwanahu. Ya, di situ diartikan ittaba'a apa namanya? Jalan, mengikuti jalan-jalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, manittaba'a ma yurdihi minal iman wal amalis salih. Ya, apa yang keridhaan Allah itu adalah iman dan amal saleh. Iman kepada Allah, ya otomatis iman kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian beramal saleh, ya. Siapa yang mengikuti jalan ini, ya iman dan amal saleh, maka Allah akan berikan dia petunjuk menuju apa? Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Keselamatan dari apa? Selamat dari azab Allah, siksa Allah, dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Quran bukan Allah, ridho ya dari Allah bermakna apa? Allah menerima hambanya, amal dari hambanya itu, menerima amal-amal hambanya, itu keridhaan Allah. Ar-ridha min Allah Subhanahu wa taala an yaqbalal abada. Ya. Nah, maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu menerima hambanya. Ya, itu adalah pujian dari Allah. Ya, pujian yang diterima oleh setiap hamba-hamba Allah. Ya, maka itu ya kita wajib bersyukur dan memuji Allah atas keridhaannya itu. Ya, nah sahabat kalian bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman tentang kaum munafik. Nah, ini kaum munafik ini yahlifuna billahi liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh in kanu mu'minin. Nah, itu jangan ya kita menjadi orang-orang munafik. Ya, mereka bersumpah dengan nama Allah ya supaya tujuannya untuk apa? Untuk mereka liyurdukum, mencari keridhaan kalian. Ya, mereka bersumpah palsu ya untuk mencelakakan kalian, liyurdukum. Ya. Padahal mereka sesungguhnya mestinya harus lebih apa? Mereka harus lebih mencari keridhaan Allah
Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Ya, itu. Mestinya ini. Jadi, kalau kita ingin selamat dari tipu daya kaum munafikin, kita selamat dari ciri-ciri dan sifat kaum munafik yang merusak itu. Yang membedakan kita dengan kaum munafik ini apa? Kita harus mencari keridhaan Allah. Ya, kalau orang munafik, ya mencari keridhaan manusia. Ya, tidak mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi orang beriman mencari ridha Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah maka itulah Allah memuji ya orang yang membangun masjid dengan penuh dengan mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Ya. Kemudian itu dalam surah At-Taubah ya. Faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Nah, membangun masjid itu harus di atas pondasi apa? Takwa. Ya, dan mencari keridhaan Allah. Ya. Bukan untuk mencari keburukan, bukan untuk merencanakan kejahatan. Ya, bagi kaum muslimin sebagaimana Masjid Dirar ya, di ayat berikutnya. Itu dalam surat At-Taubah dinyatakan demikian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memuji sahabat Muhajirin dan Ansar. Kenapa? Karena mereka ini ya, senantiasa mengharapkan ridha Allah. Ya, nah, itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Ya, alladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ya, itu apa? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, mereka wa yansurunallaha wa rasulah. Nah, itu dalam surat Al-Hasyr ya. Orang-orang orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka itu terusir dari Makkah. Mereka tinggalkan rumah, tinggalkan harta mereka, ya, semua itu ya, ditinggalkan di mana? Di Makkah. Untuk apa? Pindah ke Madinah. Loh, ini kan secara rasio nggak masuk akal. Kok bisa? Orang meninggalkan harta bendanya, meninggalkan rumahnya, ya rela jadi miskin, rela jadi warga kelas 2 di Madinah gitu ya, sebagai pendatang katakanlah, sebagai imigran, ya, semata-mata itu mereka untuk mencari apa? Keridhaan Allah, ya. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, itu. Mereka itu senantiasa ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansuruna Allah rasulah. Dan mereka menolong Allah dan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat kaum Muhajirin ya. Nah, ini subhanallah. Maka kemudian disitulah Allah memberikan keridhaannya. Disebutkan dalam apa? Di surat At-Taubah ya, ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, ya, mereka itulah yang berhak mendapatkan ridha Allah. Mereka ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, ini sifat terpuji dari sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang demikian ya, luar biasa. Ya, itu yang tadi disebutkan, mereka ini orang-orang yang seperti ini, hijrah karena Allah ya, terusir dari rumahnya, dari hartanya, hanya mengharapkan karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang imannya benar. Ulaika humus shadiqun. Jadi keridhaan ya atas keputusan Allah. Mereka mencari keridhaan Allah itu adalah ciri tanda orang-orang yang imannya benar. Ulaika humus shadiqun. Ya, itu disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 8 tadi tentang sifat kaum Muhajirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di situ disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya mengerjakan kewajiban itu adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Alladzina amanu
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Ingat, ada di sini disebutkan oleh Allah 3 hal. Iman, hijrah, dan jihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Apa balasannya dari Allah? Yubashiruhum birahmatin minhu wa ridwan. Ya, balasannya rahmat dan ridha Allah. Coba ini, ya, Allah tidak menyebut ya surga, tidak menyebut kenikmatan-kenikmatan duniawi ataupun nikmat-nikmat ukhrawi yang bersifat fisik, tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan nyawanya. Itu dengan apa? Dengan sifat yang non fisik, dengan nikmat yang non material, ya, yaitu apa? Rahmat. Ini rahmat Allah yang nanti dikhususkan untuk hamba yang beriman, ya, yaitu apalagi kalau bukan surga, ya, itu dikhususkan karena di dunia ini semua makhluk dapat satu rahmatnya Allah, dibagi-bagi rata. Dibagi rata buat semua makhluk, semua hamba. Enggak iman, enggak mukmin, enggak kafir, enggak munafik, semua dapat. Enggak musyrik, semua dapat. Ya, itu satu rahmat Allah di dunia. Tapi yang 99 rahmat Allah nanti di akhirat itu dikhususkan buat orang-orang yang beriman, yang hijrah di jalan Allah dan berjihad dengan harta dan nyawanya. Ya, inilah rahmat yang khusus. Dan waridwan, keridhaan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau meridhai kita, apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika Nabi SAW ya menangis, memohon kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan dosa umatku? Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa umatku. Ya, teringat doanya Nabi Ibrahim, ya. Innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi teringat doanya Nabi Isa alaihi salam, ya. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya. Itu doanya Nabi Isa. Maka Nabi teringat, beliau menangis, ya, membaca doa-doa Nabi Isa dan Nabi Ibrahim ini. Bagaimana dengan dosa umatku, ya Allah? Aku pengen dosa mereka semua yang Kau ampuni. Maka Allah menurunkan wahyu firman-Nya, ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apa yang engkau inginkan sampai engkau puas. Ya. Allahu akbar walillahil hamd, ya. Ini. Jadi, ini keridhaan subhanallah dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ridwan. Ya, itu. Jadi didahulukan rahmat dan keridhaan Allah. Balasan buat orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sifatnya ya, non fisik, sifatnya non materi. Tapi dilanjutkan wajannatin lahum fiha na'imum muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Subhanallah. Dan juga tentu saja surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Nah, sahabat Quran, keluarga iman dimakan Allah Ta'ala, ya, maka di antara cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya, bagaimana kita ini ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, yaitu dengan cara bagaimana? Bersabar. Ya, bersabar ketika kita menjalani ketaatan, ya, dan kita ketika menjalani ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan apa? Fasbir ala ma yaquluna. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Dan di sepanjang malam hendaklah kalian bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan nama Allah. Wa atrafan nahar, dan di ujung siang hari. La'allaka tarda, dengan demikian ya kamu akan ridha. Subhanallah. Ya, sahabat Quran dimuliakan Allah taala. Allah akan meridhai ahli iman. Ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjuang di jalannya. Allah akan memberikan keridhaannya. Ya. Sampai mereka mengambil apa yang mereka inginkan dan bahkan dilebihkan oleh Allah taala. Ya, ini sesuai dengan firman Allah. Janji Allah dalam Al-Qur'an, ya, walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Ya, ingat kata Allah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah lalu kemudian dia dibunuh atau mati, ya, ketika dia dalam hijrah, ya, pindah dari kekufuran kepada iman, pindah dari kemusyrikan kepada tauhid, pindah dari kemaksiatan kepada taat, ya, saat itu mereka terbunuh atau wafat, la yarzuqannahumullahu rizqan hasan, Allah akan berikan mereka rezeki kehidupan yang baik. Ya, ini jadi mereka ini hidup penuh dengan rezeki di alam kuburnya. Ya, kemudian apalagi di akhirat, wala yudkhilannahum mudkhala yardawnahu, mereka akan Allah masukkan mereka ke dalam apa? Tempat tinggal yang mereka ridhoi. Subhanallah. Ya, maka ini sifat ridha ini luar biasa dalam Al-Qur'an. Diungkapkan tentang orang-orang beriman, ya, sahabat-sahabat Nabi yang membaiat Rasulullah di bai'atur ridwan, ya, di Hudaybiyah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat engkau wahai Muhammad di bawah pohon. Ya, itu syajaratul ridwan. Ya, itu Allah meridai mereka. Ya, subhanallah. Ini, ya, mereka inilah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Mereka tidak berkasih sayang, ya, kepada orang yang menentang atau memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, meskipun mereka itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, itu disebutkan dalam surat Al-Fat. Juga dalam surah surah Muhammad, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, ya, walau kanu aba'ahum. Ya, itu kan disebutkan begitu, ya, dalam surat Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini dalam surat Muhammad, ya, di situ. La tajidu qauman, ya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak, itu di surat Al-Mujadilah ternyata, ya, kalau tidak salah itu di surat Al-Mujadilah, ya, la tajidu qauman, itu di surat Mujadilah ayat terakhir, ya, di ayat terakhir itu awal juz 28, ya, saya baru ingat ini, subhanallah, ya, lupa nih, ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa di surat itu, ya, ini la tajidu qauman, ya, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu, ya, tidak akan yuwadduna, tidak akan mengasihi, ya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, meskipun mereka itu adalah orang tuanya, anaknya, saudaranya,
keluarganya, mereka itulah yang telah Allah tulis di dalam hati mereka pahatan-pahatan iman. Ya, Allah kuatkan mereka dengan ruh, dengan dukungan, ya, dengan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, inilah mereka yang akan mendapatkan apa? Ya, surga, ya, mereka kekal dalamnya dan Allah meridai. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah meridai mereka dan mereka pun meridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat kalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di hari akhirat itu nanti itu ada kehidupan yang radiyah. Ya, itu kehidupan surga itu adalah kehidupan yang diridhai oleh Allah. Ya, itu kita akan merasakan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ini satu ayat. Orang yang mendapatkan catatan amal di sebelah kanan, dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan keridhaan Allah. Di ayat yang lain, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Ya, wajah-wajah nanti dari kiamat orang-orang beriman itu wajah-wajah yang berseri-seri. Li sa'iha radiyah, dan mereka berharap, ya, meridai semua hasil jerih payah mereka, amal mereka di dunia. Ya, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya, yang beriman kepada Allah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan engkau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, itu. Jadi bahkan Allah mencatat, ya, keridhaan Allah itu adalah, ya, harapan dan tujuan tertinggi yang dicari oleh para nabi dan siddiqin. Ya. Nah, di situ disebutkan kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nah, ini tentang Nabi Zakaria. Surat Maryam, awal surat Maryam. Ya, sampai, ya, di situ disebutkan bagaimana perkataan Zakaria, dia udah tua begini. Ya, maka kemudian dia minta anak, ya, anak keturunan. Waj'alhu rabbi radiyah. Jadikanlah, ya, putraku itu, keturunanku nanti kelak itu, ya Rabb, ya, orang yang diridhoi olehmu. Ini. Jadi tujuan kita ingin punya anak, ya, ini pelajaran dari kisah Nabi Zakaria. Kita ingin punya anak, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku ini adalah anak yang diridhoi olehmu. Subhanallah. Nabi Ismail juga, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ya, ingatlah, ya, Ismail, Nabi Ismail. Dia itu apa cirinya? Dia itu adalah orang yang memenuhi janjinya, benar, jujur dengan janjinya. Ya, itu. Ya, ya abatif al-ma tu'mar, ya kan? Yang bilang kepada Nabi Ibrahim ayahnya, lakukanlah, ya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, sembelih aku, nggak apa-apa. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, itu shadiqul wa'di Nabi Ismail ini. Dan dia perintahkan keluarganya untuk salat, menunaikan zakat, dan dia di sisi Allah adalah orang yang diridhoi. Ya, ini karakter para nabi ingin mencari ridha Allah. Ya, apa? Ya, Nabi Musa ketika beliau dikisahkan, ya, bergegas, berlari-lari. Ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Apa yang menyebabkan engkau berlari-lari tergesa-gesa, ya, menuju kaummu, wahai Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya, kenapa engkau tergesa-gesa lari, ya, dari kaummu, wahai Musa? Ya, maka Nabi Musa menjawab, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya, aku bersegera lari menujumu supaya apa? Ya Allah, supaya engkau ridho kepadaku. Nah, ini subhanallah. Jadi tujuan para nabi itu adalah meraih keridhaan Allah.
Ya, ini Al-Quran yang bicara. Subhanallah. Nabi Sulaiman ketika mendengar perkataannya siapa? Semut. Ya, semut-semut itu kan beliau tersenyum ya sambil berdoa, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Subhanallah. Ya, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah mendengar semut ya, ratunya suruh, wahai rakyatku semua, kalian masuk ini ke dalam ya rumah-rumah kalian, jangan sampai terinjak-injak oleh ya Raja Sulaiman dan tentara-tentaranya. Nah, maka Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahika min qawliha, mendengar perkataan ratu semut ini. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakan untukku kemampuan, kekuatan agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Nah, ini penting ya, minta kepada Allah agar kita dikuatkan untuk beramal soleh. Untuk apa? Mencari keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka itulah keistimewaan orang-orang yang ridho kepada Allah, dan mereka ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para nabi, para siddiqin ya, kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, muhajirin, ansor, semuanya itu ada unsur ridhonya kepada Allah. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, kemudian wa ajiltu ilaika rabbi litarda ya, a'mal salihan tardah. Subhanallah ya. Waj'alhu rabbi radiya wa kana 'inda rabbih mardiya. Ini semua. Maka jadilah kita hamba-hamba yang pandai ya mencari keridhaan Allah, bukan hanya pandai bersyukur kepada Allah, tapi pandai mencari ridha Allah. Ini yang harus kita lakukan. Dan puasa yang seperti kita lakukan saat ini selama sebulan penuh adalah cara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, dan Allah meridhai semua amal saleh yang kita lakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di indonesiadermawan.id. Kantor libur, waktunya berlibur. Biar cuma di Indonesia, tapi bahagianya sampai ke penjuru dunia. Liburan sambil melakukan kebaikan, insya Allah berkah. Yuk sedekah di indonesiadermawan.id.